Saya salam lagi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Hari ini merah-merah ya Pak, cerah. Hari ini merah-merah, tapi nggak lampu merah. Kita lanjut terus pokoknya. Nah, berhubung saya nih guru baru ya di sini, anak-anak. Nah, perkenalkan, nama saya itu Brilian Geralda Tama. Kok sama namanya sama saya? Halo Pak Bri. Dipanggil Pak. Dipanggilnya Pak Brilian. Kenapa enggak Pak Rian? Ya nggak apa-apa, kan gitu. Iya Pak. Oh iya, sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, dari anak-anak siapa yang mau memimpin doa? Biasanya Bima Pak. Biasanya Bima. Itu Mas Bima ya? Iya. Bima yang mana? Mas Bima yang mana? Salah. Mas Bima, silahkan dipimpin untuk berdoa. Baik. Persiapan, Pak duduk, siap dan berdoa mulai. Selesai. Amin. Amin. Berhubung karena saya belum kenal dengan kalian ya, kalau nggak kenal nanti materi-materinya akan sulit untuk masuk. Bener nggak? Benar. Harus bener. Tak kenal maka tak sayang Pak. Tak kenal itu maka kenalan dulu, habis kenal nanti saya nggak apa-apa. Kalau diabaikan gimana Pak? Kalau diabaikan ya udah mundur aja. Ayo Pak. Baik, kita akan memulai sesi perkenalan ya, sambil saya bacakan absennya. Absen yang pertama Vina Yuliar. Saya Pak. Nah ini nama lengkapnya siapa? Loh, kan Ya Vina Yuliar. Kok Bapak yang itu sih? Asalnya mana rumahnya? Asalnya saya Riau. Riau. Oh iya. Apa lagi ya? Dari Pak. Cita-cita ya, boleh cita-cita ya Cita-cita apa? saya adalah menjadi pilot. Menjadi pilot. Oke, siap. Nanti kayak Mbak Vina ya, nanti disebutkan nama lengkap. Walaupun saya sudah baca, tapi kan siapa tahu nanti ada salah pengucapan. Iya. Kayak gitu. Kemudian alamat rumah dan cita-cita. Kemudian Hana Nikmatul Wahidah. Ada Pak. Ya. Nama saya Hidayat Wahidah. Rumah alamatnya Ngawi. 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 Ngawinya mana? Ngawinya sebelahnya alun-alun itu Pak. Oh, berarti kota ya? Iya, kota. Oh iya. Benteng sebelahnya alun-alun itu. Ya, sip. Cita-citanya apa? Cita-citanya jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Bagus sekali cita-citanya. Sekarang jadi orang lain. Oh, sekarang jadi orang lain. Masih jadi. Kemudian Erliza Martiwi. Oh iya ada Pak, ada saya. Ya. Cantik sendiri Pak satu kelas. Namanya siapa? Ya, Kira disebut. aja. Bisa dipanggil Ika sih Pak. Oh, biasa dipanggil Ica. Aku biasanya panggilnya Nyenglin. Oh iya iya. Terus alamatnya? Oh, aslinya Osaka Pak. Aslinya Osaka. Iya. Asli dari Indonesia ikut. Osakanya mana? Osakanya itu di Samping rumahnya Naruto. Distrik 8. Iya. Samping rumahnya Naruto Pak. Tepat. Enggak, Naruto enggak tetangga. Aku bukan tetangga. Terus siapa Kak yang bangga? Ninja Hattori. Kasar. Cita-citanya? Kenapa? Cita-cita saya ingin pengusaha kos-kosan Pak. Pengusaha kos-kosan. Oke, lanjut. Ya. Namanya Intan Briliani Sugiono Pak. Alamat Magetan. Magetan. Depannya Alfamart. Cita-cita? Jadi ibu rumah tangga yang Jadi baik. ibu rumah tangga yang baik. Kemudian Anggara Bima. Y. Pak. Alamatnya mana? Alamatnya Pulung, Pulung. Papua. Papua. Ya. Pulungnya sebelah Papuanya kecamatan mana? Udah Pak. Udah. Iya. Cita-citanya? Cita-citanya menikah Pak. Menikah. Ya. Kemudian Jirian. Ya hadir Pak. Hadir, nama lengkapnya siapa? Di sini kok judulnya Jirian sendiri, nggak ada nama lengkap. Itu kesalahan Pak. Kesalahan. Nama lengkapnya Jirian Muhammad Nur. Jirian Muhammad Nur. Alamatnya mana? Nomaden Pak. Nomaden. Jadi pindah-pindah. Iya. Oh iya. Cita-cita? Player FF Pro Player FF. Probaya. Terus Siap. player kalah no. Baik, karena saya sudah tahu nama-nama dari kalian. Marilah kita. Rumahnya Pak Guru mana? Oh iya, pertanyaan. Rumah saya ada di Di sana.
nomaden juga sih, pindah-pindah. Betul. Dan cita-cita saya itu ya emang guru. Oh, sekarang Guru yang sejati dan alhamdulillah sekarang cita-cita Pak, tercapai. statusnya apa? Statusnya saya sudah menikah ya, mohon maaf. Ya, ya, Oke, ya. lanjut. Kita fokus ke pembelajaran. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan. Jangan duduk Pak kotor. Oh iya. Makasih dadanya. Kehidupan. Nah, apa itu organisasi kehidupan? Oh, makhluk hidup, Pak. Disebut organisasi kenapa? karena ada ketuanya, Ketua. ada anggotanya. Sekretaris Pina. Karena lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang. Lebih dari tingkatan Pak. Lebih Pak, dari 2. maksudnya tadi tuh ada tingkatan-tingkatannya gitu loh. Tingkatan-tingkatan. Ya, Kingdom. ini hampir benar sih ini. Ada kingdomnya. Kingdom. ya. Kayak kartun Kingdom Animalia. Nah, sebenarnya itu seperti ini. Kalau kita sederhanakan, Kak Vina itu sekarang berada di mana? Di sini. Berada di sini di mana? Kelas. Di kelas. Kelasnya itu di sebelah mana? Di pojok sekolahan kan? Iya. Sekolahannya itu di kecamatan mana? Di Kecamatan Dolopo. Kecamatan Dolopo. Dolopo di mana? Di Madiun kan? Iya. Nah, sama dengan sistem organisasi kehidupan ini. Kok bisa sama? Kan ini bukan kelas, bukan sekolah, dan bukan kecamatan. Iya, Pak. Gimana? Oh, gitu. Nggak tahu gimana. Nah, Gimana, Pak? jadi sebenarnya seperti ini. Dalam diri kita, setiap individu makhluk hidup itu tersusun dari hal-hal yang kecil, besar, dan akhirnya menjadilah seperti. Oh, jadi lebih kompleks ya, Pak? Nah, iya seperti itu. Nah, apa sih susunan dari tubuh individu makhluk hidup itu? Organ. Ada sel ya, Jaringan. ada jaringan juga. Nah, itu nanti urutannya bagaimana? Ada yang udah tahu belum? Individu. Yang pertama itu ada Sel. sel. Kamu lupa ya, Pak? Enggak, jangan, kita sel aja. Walaupun terlalu kecil. Oke. Siapa yang tahu urutan dari sistem organisasi kehidupan yang ada pada diri kita? Yang pertama apa? Sel. Oke, yang pertama sel. Kita sepakati ya sel ya. Sel. Kemudian, Jaringan. nah di sini ada jaringan. Jaringan. Udah pintar-pintar ya? Iya. Oh, jelas. Jaringan. Kemudian ada yang namanya organ. Organ, terus sistem organ. Organ. Terus ada sistem organ. Organ. Nah, baru yang terakhir Organisme. ada organisme. Organisme itu kita ya, Pak? Ya, organisme itu kita berdua. Kita itu apa? Iya, kita tuh organisme kita. Ya, contoh organisme. Masuk animalia enggak? Nah, seperti Ya, Pak, ya? ini. Nggak tahu, Pak. Nah, kita pelajari dulu sampai organisme ya. Nah, nanti pada pembelajaran Bapak kali ini anak semua akan saya beri bacaan. Nah, nanti dipahami ya bacaan yang saya berikan. Iya, Pak. Nah, saya berikan satu-satu ya. Makasih, Pak. Ini materi hari ini ya, Pak? Ya, materi hari ini. Silahkan dipahami dengan seksama. Nah, nanti setelah kalian memahami, nanti buatlah pertanyaan-pertanyaan. Seperti itu. Nanti pertanyaan kita akan diskusikan bersama. Astagfirullahaladzim. Mana ada? Pertanyaannya nanti ya. Ini cuma dipahami dulu. Kemudian nanti akan saya beri kertas ajaib untuk menuliskan pertanyaan. Kertas ada. Gimana? Sudah semua? Udah Pak. Sudah. Nah, kalau udah dikumpulkan kembali ya. Lah ini kan buat kita ya, Pak? Tak kira dibuat Oh ya kita. udah, ambil aja, ambil. Oke siap. Oke. Kok malah marah?
Setelah itu saya punya kertas ajaib. Nah di kertas ini kita akan jujur-jujuran. Ada tulisannya nggak Pak? Kalian akan menuliskan pertanyaan di sini, mana yang belum paham nanti akan saya jelaskan seperti itu. Baik, saya bagikan ya kertasnya. Wow. Dapat arisan. Kosong. Boleh dapat biri-biri. Nah silahkan kalian tuliskan pertanyaannya di situ. Berapa Pak? Satu aja Satu namanya. ya. Aku Nanti boleh dituliskan nama, boleh nggak ditulis nama juga boleh. Pak, kenapa kok nggak langsung kayak biasanya? Kok seru banget hari ini pakai kertas? Ya ini metode pembelajaran saya supaya Kapan kemana? ada misterius-misteriusnya. Pak ditulis dari hamba Allah boleh. Ya Bapak, biar dikira infak. Infak. Info Pak. Bima menyimpulkan. Udah semuanya? Udah. Ya, silahkan dikumpulkan ke depan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, terima kasih ya. Ini boleh saya hapus? Boleh. Boleh nggak? Belum ditulis. Oh iya, silahkan langsung dulu. Sembari ada yang menulis, saya jawab ya pertanyaan-pertanyaan. Susah betul ya Pak pertanyaannya. Pertanyaannya nggak susah-susah. Ini pertanyaan susah-susah. Ada yang nggak ngirim pertanyaan. Ini berarti udah paham ya? SMS berarti Pak kalau gitu. Iya nanti nggak apa-apa. Nah di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan di sini. Ada yang tanya. Nah pada jaringan pengangkut pada tumbuhan apa aja sih jaringan pengangkut? Silem sama belum. Pasti baca beneran ini. Yang lain gimana tadi nggak Kita tahu ya? belajar soalnya. Yang tanya mungkin Vina. Ini tadi yang tanya Mbak Vina ya? Bukan. Bukan. Oh berarti yang lain. Aku yang Kan tanya saya udah udah nggak paham. Oh iya iya. Iya. Bener sih kalau udah paham nggak tanya. Iya. Ya, aku udah mau. Jadi pertanyaannya seperti ini. Tadi dituliskan di dalam bacaan tuh mungkin silem itu hanya mengangkut air dari akar menuju daun ya. Nah itu yang ditanyakan sama Mbak Intan ya namanya tadi. Iya Pak. Pertanyaannya itu apakah hanya air yang diangkut silem dari akar menuju atas tanaman? Oh, Atas tanaman itu jelas mana? itu. Atas tanaman itu ya daun Mana itu. kita mau belajar dari malam. Nah ternyata bukan hanya air, tapi di sini ada penghapus mana? Di belakang Di laptop belakang Pak. Pak. Oh, iya. Manusiawi. Ada ya. Jadi selain air ternyata ada juga unsur hara. Unsur hara sama zat hara bedanya apa Pak? Unsur hara. Sebentar saya jelaskan ya. Ya. Unsur hara. Nah, di sini ternyata dibedakan jadi dua lagi. Penasaran kan? Di sini ada hara makro. Dicatat loh, ini nanti nggak dicatat. Iya, iya, Pak. Dan juga hara mikro. Nah, apa saja hara makro? Nah, di sini ada yang namanya nitrogen. Nitrogen. Ada yang namanya fosfor. Kemudian kalium. Terus sulfur, terus ada kalsium, kemudian ada magnesium. Nah, untuk hara mikro di sini ada klor, ada zat besi, ada boron. Nah, ini dan lain-lain ya, tentunya. Iya, Pak. Seperti itu. Jadi pertanyaannya dari Mbak Intan, apakah cuma air yang diangkut oleh akar menuju daun? Tidak, tapi ada ini semuanya. Tidak. Cuma ditulis ya. Jangan lupa. Oke, kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Bima, ditulis namanya di sini.
Mas Bima katakan? Ya, saya. Ini pasti baca. Serius ini, pertanyaannya cukup kritis. Pertanyaannya adalah hidung memiliki selaput lendir. Bener ya? Tadi baca kan? Di Yang bikin pilek ya Pak? ya. Bikin pilek. Apakah saat sakit pilek fungsi lendir dalam menangkap atau menyaring benda asing meningkat? Nah, yang pertama itu hidung itu termasuk apa? Saluran pernapasan. Organ ya? Ya. Organ ya? Oh, Masuk dalam organ. Hidung masuk dalam organ. Tubuh manusia. Ya. Nah, di sini saat kita pilek tentu kita akan akan ada yang namanya umbel. Ingus. Biasa dikatakan ingus. Nah di sini pertanyaannya Mas Bima, saat ada ingus yang berlebihan, apakah fungsi dari lendir itu akan bertambah? kan lendirnya makin banyak. Kan dari lendirnya makin banyak itu ya Mas Bima. Ya. Pertanyaannya seperti itu. Nah, sebenarnya seperti ini, saat kita terdapat infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita otomatis akan memproduksi lebih banyak lendir. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memompa sel darah putih agar mampu untuk melawan patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, kemudian selain untuk memompa sel darah putih, lendir-lendir itu juga mengandung zat racun yang mampu membunuh zat patogen. Akhirnya patogen tersebut mati dan tubuh kita terhindar dari virus, seperti itu. Nah, nama lain dari umbel itu atau ingus adalah mukus. Dicatat ya. Fokus. Hmm. Itu bahasa apa Pak? Itu bahasanya secara ilmiah seperti itu. Terjawab ya ini. Nah, ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini dari Mbak Hana. Mbak Hana tadi tanya, porifera merupakan hewan yang tidak memiliki organ. Apa itu hewan porifera? Tanyanya itu. Porifera adalah hewan yang berpori banyak. Seperti itu. Oh, kayak SpongeBob ya, Pak? Kayak SpongeBob di film kartun. Oh, itu termasuk porifera. Nah, contohnya itu kita dapat temui banyak di laut. Terumbu karang ya? Ya masuk itu sih, masuk di situ. Spons, tanam itu apa? Hewan spons. Ya, contohnya itu ada di sini ada hewan heliplon namanya. Nanti teman-teman bisa browsing di internet pas di rumah ya, atau waktu istirahat nanti. Nggak punya HP. Gak punya HP. Kasihan. Nah, tadi dibacakan udah hewan yang nggak memiliki organ itu contohnya adalah hewan porifera. Nah, kalau tidak memiliki organ, tentunya tidak memiliki sistem organ juga. Jadinya nggak punya sistem saraf, sistem pernapasan, pencernaan. Nah, dia cuma mengandalkan pori-porinya itu untuk mencari oksigen, untuk pembuangan sisa-sisa dari makanannya tersebut. Pokoknya dari pori-porinya seperti itu. Iya. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan sudah kita jawab semua ya. Udah Pak. Nah, jadi intinya sistem organisasi kehidupan dimulai dari yang pertama, apa? Sel. Sel. Kemudian Jaringan. organisme. Seperti itu. Yeay. Tepuk tangan buat kita. Nah, nanti untuk tugas minggu depan adalah tugas di rumah ya. Tugas minggu depan adalah menjelaskan tentang jaringan-jaringan yang ada di tubuh kita, kemudian organ-organ yang ada di tubuh kita, lalu sistem-sistem yang ada di tubuh kita. Ada jelaskan secara singkat aja nggak apa-apa. Iya Pak. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktek. Praktek kita adalah akan membedah kodok. Asik kan? Seru banget. Asik kan? Mau. Kita akan mengidentifikasi organ-organ yang ada di dalam tubuh kodok, akan mengidentifikasi sistem organ yang ada di tubuh kodok. Nah, ini alat-alat yang akan disiapkan secara pribadi saya tampilkan di proyektor ya. Ini, Iya. kelihatan ya? Iya. Nih, silahkan dicatat dan diperhatikan
dipahami. Nanti kalau ada yang belum paham alat-alat apa saja ditanyakan. Kayak pribadi Pak. Ya ini pribadi, nanti yang lain sudah disediakan. Oke. Oke, sudah ditulis semuanya? Ya. Ya, ditunggu. Udah Pak. Oke, sudah paham ya? Ini alat-alatnya yang harus dibawa. Sudah? Nah, kalau sudah berhubung waktu sudah habis, marilah kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Dimaafkan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa pertemuan Iya, selanjutnya. Pak. Sek marah sek aku sek gini. Ribet kok. Berarti Baik, apa Pak. udah mau terus enggak benar. Anjay, suwi